hanya saja dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Jadi kadang-kala kita, Ustaz, anak terus terang sudah 20 tahun berdoa Ustaz, belum dikabulkan. Engkau nggak tahu, ternyata udah dikabulkan sejak dulu. Jadi jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Yang pertama, yang diminta dikasih. Dia minta, ya Allah, aku kepingin menikahi fulana. Masya Allah, menikah dengan fulana. Tapi ada, anak Ustaz kepingin nikah sama fulana, tapi ternyata dapat orang lain Ustaz. Nggak dikabulkan doa anak, enggak dikabulkan. Boleh jadi jawaban yang kedua itu, antum diselamatkan dari musibah yang akan menimpa, yang setara dengan doa antum. Tapi kita nggak tahu musibah akan menimpa apa enggak. Tapi dengan doa ini musibah itu dijauhkan dari Allah. Kalau yang 2 nggak dapat, yang ketiga, doanya itu ditumpuk sama Allah, disimpan di akhirat nanti buat dia. Ini loh doa-doamu. Kenapa? Kalau dikabulkan di dunia, nggak dapat lagi di akhirat. Yang engkau butuhkan di akhirat. Karena di dunia engkau sudah aman lah. Tapi di akhirat engkau nggak aman. Terus doanya ini yang menyelamatkan dia nantinya. Jadi yakin dikabulkan sama Allah saja. Kemudian adab doa itu harus hadir hati ini dengan apa yang dia ucapkan. Karena banyak di antara kita baca zikir pagi petang itu wallahu a'lam artinya. Tanya apa artinya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Wallahu a'lam. Tapi ini zikir pagi dan petang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak ngabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jadi dia membaca sesuatu nggak tahu gitu, nggak ada penghayatan dengan apa yang dia baca. Maka tolong dihayati. Artinya kita benar-benar minta. Kadang-kadang orang nggak tahu sama artinya, ana nggak tahu sama artinya, tapi ana yakin Allah akan kabulkan. Ya nggak apa-apa sudah. Tapi kalau antum tahu dengan artinya kan akan membuat semakin hadir hatinya itu. Kemudian nggak boleh terburu-buru. Ada berdoa itu nggak boleh terburu-buru. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Para sahabat bertanya, kaifal isti'jal? Terburu-buru itu dengan mengatakan, waqad da'autu, aku sudah berdoa, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Ini termasuk bentuk terburu-buru. Bayangkan Nabi Zakaria, doa minta anak. Doa minta anak sampai umur hampir 100 tahun. Jenggotnya sudah putih. Sampai ketika beliau tua, beliau berdoa dengan menceritakan kondisinya sama Allah. Ini termasuk adab berdoa. Menceritakan kondisinya. Ya Allah, aku ini sedang punya masalah. Ya Allah, aku ini nggak ada yang bisa bantuin kecuali Engkau ya Allah. Jadi ceritakan kondisi. Apa kata Nabi Zakaria? Wa Zakaria idh nada rabbahu anni wa Zakaria idh nada rabbahu kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku udah lemah ya Allah, rambutku udah membara dengan uban, tapi aku nggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu ya Allah. Tetap minta anak ya Allah. Sebagian orang itu kalau sudah umur, istrinya sudah berapa tahun? 40, dia sudah umur 45, nggak doa minta anak. Aduh, kayaknya nggak mungkin. Subhanallah, apa yang tidak mungkin buat Allah Azza wa Jalla? Ini Nabi Zakaria. Ana pernah baca jemaah, ada perempuan umur 70 tahun punya anak. Yang kalau bicara kedokteran, oh itu kondisi kondisi jarang. Tapi kan bisa gitu loh. Bisa dan terjadi. Terus kenapa kita berhenti berdoa? Karena kan kita nggak yakin lagi sama Allah, putus asa. Jangan terburu-buru. Terus aja berdoa minta sama Allah. Karena tadi jawaban dari doa kita 1 dari 3. Ya udah, Allah akan berikan insya Allah yang terbaik buat kita. Kemudian di antara adab berdoa itu adalah membaca sholawat. Kapan baca sholawatnya? Di awal,
atau di tengah, atau di akhir, atau di sela-sela doa kita isi sholawat buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa tanpa sholawat itu bergantung, jemaah. Gantung, nggak nyampe ke sana. Kenapa kalau nggak nyampe? Kita nih kenal Allah, kita kenal agama ini dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba ketika kita at-tahiyat, tasyahud itu, apa yang kita katakan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Adabnya itu dijaga. Kemudian tadi boleh berdoa dengan bertawassul. Jadi tawassul yang boleh itu adalah tawassul dengan asma Allah al-husna. Kemudian tawassul dengan doa orang soleh, seperti orang-orang yang titip doa sama antum, itu boleh. Dia titip doa sama antum karena berharap antum orang soleh. Kalau nggak soleh, mudah-mudahan mau jadi orang soleh gitu. Karena kadang-kadang kawannya tahu, aduh fulan Ustaz masih bolong-bolong, tapi nggak apa-apa lah, Anda minta didoakan, mudah-mudahan dia jadi orang soleh gitu di Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan asma Allah al-husna, seperti membaca ya arhamar rahimin. Kita minta Allah yang mahai, yang mengasihi, di antara yang mengasihi, irhamna, kita minta kasih rahmat sama Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin seperti itu di antara doa, adab doa, dan tidak teriak-teriak adab doa itu. Tidak teriak-teriak, ya sudah, baca doa itu cukup didengar sama dirinya. Bukan di dalam hati ya. Bukan. Doa itu permohonan. Kalau di hati itu sesuatu yang terbetik di dalam hati. Kadang-kadang orang mengatakan Allah kan sudah tahu dengan apa yang Anda inginkan gitu loh. Iya, tapi Allah nyuruh kita minta. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kalau dia memohon gitu. Kalau dia memohon. Karena memohon ini bentuk kita menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang paling lemah, nanti kita akan lihat siapa di antara kita yang paling lemah ketika berangkat umrah ini. Ajazun nas man ajiza anid du'a. Yang paling dikit doanya itu orang paling lemah. Maka kita lihat. Kenapa? Engkau ini dikasih kesempatan berdoa, memohon, gak minta. Ini orang paling lemah. Maka insya Allah perbanyak doa. Itu mungkin beberapa adab doa.